Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Salihah akan menjelaskan pekerjaan arsitektur untuk proyek perumahan mega cluster tipe 47,2 meter persegi. Di sini untuk pekerjaan arsitektur itu ada pekerjaan dinding, kemudian pekerjaan kusen, setelah itu penutup atap, plafon, sama lantai. Kemudian untuk dindingnya di sini ada pekerjaan pasangan bata merah 1:2, kemudian pekerjaan pasangan bata merah 1:4, pekerjaan plesteran 1:2, pekerjaan plesteran 1:4, sama pekerjaan acian. Untuk pekerjaan kusennya ada pemasangan kusen P1, pemasangan kusen P2, pemasangan kusen J1 dan J2. Kemudian ada pemasangan genteng metal, pemasangan nok genteng metal, kemudian pemasangan list plang. Untuk pekerjaan plafonnya ada pemasangan rangka plafon, kemudian plafon sama list plafon. Untuk pekerjaan lantainya ada pasangan obin warna ukuran 40x40, kemudian pasangan keramik kamar mandi 20x20, sama pasangan keramik meja dapur 30x30. Kemudian kita ke volumenya. Sini yang pertama ada pekerjaan dinding. Untuk pekerjaan arsitekturnya ada pekerjaan dinding, yaitu pekerjaan pasangan bata merah 1:2. Di sini untuk pekerjaan pasangan bata merah 1:2 ini di sisi kanan kirinya dihimpit sama warga. Untuk tinggi di sini dari gambar ini diketahui tinggi teras rame itu 0,4, kemudian panjang total dinding teras rame itu ada 9 meter. Kemudian untuk volumenya itu panjang dinding luar dikali tinggi dinding teras rame, jadi 3,6 meter persegi. Kemudian ada pasangan bata merah 1:2-nya untuk kamar mandi. Ya, di sini kamar mandinya. Terus ini untuk detail pintunya. Diketahui panjang kamar mandinya, lebar kamar mandi, sama panjang pintu P2-nya. Tinggi teras rame itu 1,5 untuk kamar mandi. Untuk faktor pengurangannya itu luas pintu P2. Di sini pintunya. Di sini ada pintu. Kemudian untuk volumenya yaitu 2 kali panjang kamar mandi, ini untuk kelilingnya, keliling kamar mandi, kemudian dikali tinggi teras ram, dikurang dengan faktor pengurangan. Faktor pengurangannya yang ini. Untuk volume totalnya yaitu V1. V1 itu yang ini, yang dinding luar, kemudian ditambah sama dinding kamar mandi. Terus untuk pekerjaan pasangan bata merah 1:4 itu ada dinding biasa sama dinding sopi-sopi. Untuk pertama dinding biasa itu tinggi dindingnya 3,55 meter. Nah, ini untuk panjangnya, panjang dinding biasanya itu sumbu vertika segini 45,40 meter. Untuk volume dinding biasanya itu panjang dindingnya dikali tinggi dinding. Tinggi dindingnya itu 3,5 meter. Hasilnya segitu. Untuk dinding sopi-sopinya ini ada sopi-sopi tipe 1 sama tipe 2. Diketahui panjang, tinggi, sama banyak sopi-sopinya. Kemudian untuk sopi-sopi tipe 1 volumenya itu kayak volume kayak luas segitiga terus dikali sama banyak sopi-sopi tipe 1-nya. Kemudian untuk sopi tipe 2 itu dikali sama banyaknya juga, banyaknya itu ada 1. Nah, hasilnya itu untuk volume total sopi-sopi 24,25 meter persegi untuk dindingnya. Terus untuk volume kotor dindingnya itu volume dinding biasa ditambah dengan volume dinding sopi-sopi, yaitu hasilnya 185,42 meter persegi. Untuk faktor pengurangannya ini ada kusen ini P1, P2, J1, J2, jalusi P1, jalusi J1, P1, J1, J2, sama kolom. Jadi untuk volume total faktor pengurangannya itu ada 22,59. Untuk volume bersihnya jadinya volume kotor dikurang dengan volume pengurangan, dikurangin juga sama volume pasangan bata 1:2. Jadi hasilnya segini. Kemudian ada pekerjaan plesteran 1:2. Nah, di sini karena dia dihimpit sama tetangga itu, jadi untuk kanan kiri belakangnya itu nggak dipakein plesteran. Jadi hanya depannya aja. Untuk yang perbandingan 1:2. Untuk tinggi plesteran teras rame dinding luar ini yaitu 0,40 meter. Panjang yang dipakainya itu panjang dindingnya yaitu 9 meter. Kemudian untuk volumenya itu panjang dinding luar dikali tinggi plesteran teras ramnya yaitu 3,6 meter persegi. Untuk pasangan bata merah 1:2 kamar mandinya di sini
itu sama perhitungannya. Jadi volumenya untuk kamar mandi 10,26. Nah, untuk volume totalnya itu volume yang tadi dinding luar sama volume kamar mandi, yaitu 13,86 meter persegi. Pekerjaan plesteran 1:4 itu ada ada ini denah rumahnya diketahui tinggi dindingnya 3,55, kemudian panjang sopi tipe 1 itu 8,15, tinggi sopi tipe 1-nya itu 2,47. Dan di sini diketahui panjangnya yaitu 45,40 meter. Volume dinding biasanya itu panjang dinding dikali tinggi dinding yaitu 161,17 meter persegi. Dinding sopi tipe 1-nya itu kenapa dipakai dinding sopi tipe 1-nya itu karena dia hanya di plester bagian yang tengah ini aja, karena kalau kanan kirinya itu kan terhimpit sama tetangga, dan untuk dalamnya itu nggak usah karena dia tertutup sama plafon. Kemudian ada volume kotor dindingnya yaitu segini, jadi 171,24 untuk dinding yang menempel dengan rumah tetangga. Ini untuk pengurangannya. Kemudian faktor pengurangannya juga sama kayak tadi, ada kusen, tapi nggak dikurang sama kolom, karena kolomnya juga termasuk yang diplester. Kemudian untuk volume bersihnya itu volume kotor dinding dikurang volume dinding yang menempel, dikurang volume pengurangan, dikurang sama volume plesteran 1:2-nya juga. Nah, hasilnya itu 63,25 meter persegi. Untuk pekerjaan aciannya ini, yaitu tinggi dinding, diketahui tinggi dinding, kemudian panjang sopi tipe 1, kemudian tinggi sopi tipe 1-nya. Nah, panjang dinding biasanya itu segini, volume dinding biasa, yaitu panjang dinding dikali tinggi dinding. Dinding sopi tipe 1-nya itu sama perhitungannya kayak sebelumnya, tapi dia nggak dikurang sama plesteran 1:2, karena dia juga di-aci juga. Kemudian setelah itu pekerjaan kusen. Pertama ada pemasangan kusen P1. Sini diketahui detail balok kusennya, kemudian detail P1 sama jalusinya, diketahui panjang dan lebar balok kusen, terus tinggi, panjang sama banyak P1-nya, kemudian tinggi dan panjang jalusi P1. Sini ada rumusnya, panjang kusen arah vertikalnya itu maksudnya yang ini kusen arah vertikal, kemudian ini untuk horizontalnya. Nah, untuk vertikalnya itu diketahui 4,42, kemudian untuk horizontalnya itu 0,90. Untuk panjang total kusennya itu jadi 5,32 meter. Untuk jalusi P1-nya sama, ini untuk vertikalnya, vertikal tuh yang ini, kemudian untuk yang horizontalnya yang tiduran. Itu hasilnya yaitu 2,76 meter. Kemudian untuk volumenya, volume kusen P1-nya itu, jadi luas penampang balok kusennya dikali sama panjang total kusen P1 ditambah panjang total jalusi P1 dikali banyak P1. Yaitu segini. Kemudian untuk pemasangan kusen P2-nya, sama rumusnya kayak tadi, untuk vertikal sama horizontalnya hasilnya segini untuk kusen P2. Kemudian volumenya itu luas penampang balok kusen dikali panjang total kusen P2 dikali banyak P2. Hasilnya segini. Kemudian untuk pemasangan kusen J1-nya, rumusnya juga sama untuk kusen, untuk yang vertikal sama horizontalnya. Kemudian volumenya itu yaitu sama juga, luas penampang balok, terus ditambah sama panjang kusennya, kemudian dikali sama banyaknya, yaitu hasilnya segini untuk J1. Kemudian untuk kusen J2 juga sama rumusnya, dan hasilnya segini 0,07 meter kubik. Kemudian untuk pekerjaan penutup atap pada pemasangan genteng metal. Sini diketahui lebar atap tipe 1 sama 2, kemudian panjang atap tipe 1 dan 2, sudut kemiringannya itu 30 derajat. Nah, di sini untuk volumenya itu luas atap tipe 1 yang ini, kemudian dikali dengan luas atap tipe 2, terus dibagi sama kos kemiringannya. Hasilnya segini. Kemudian untuk pemasangan nok genteng metal itu diketahui lebar atap tipe 1 dan tipe 2, yaitu cuma ditambah aja karena nok kan di sini dia paling atas dia. Kemudian untuk pemasangan list plang yang di sini yang dipasang itu yang di depan, bagian depan. Jadi yang diketahui itu lebar atap tipe 1 sama 2, kemudian panjang atap tipe 1
Untuk sudut kemiringannya 30 derajat. Volumenya itu P1 untuk mengetahui panjang kemiringan dari P1. Iya, panjang atap tipe satunya. Kemudian ditambah sama lebar atap tipe 1 ditambah 2 dikali lebar atap tipe 2. Hasilnya segini. Untuk pekerjaan plafonnya yaitu ada pemasangan rangka plafon. Di sini kita hanya mencari luasnya aja. Ini untuk contoh perhitungannya yaitu ruang tamu pertama itu yang ini. Itu panjangnya 3,5, lebarnya 3 meter. Untuk volumenya itu tinggal dikali panjang dikali lebar, hasilnya segini. Nah, ini untuk perhitungan semuanya, tapi perhitungannya sama. Jadi volume rangka plafonnya itu 42,24 meter persegi. Kemudian untuk pemasangan plafon itu rumusnya juga sama, dan hasilnya juga sama, 42,24 meter persegi. Untuk list plafonnya itu dia hanya mencari kelilingnya aja karena dia ada di pinggir-pinggir. Jadi untuk contoh perhitungannya ini 2 dikali panjang ruang tamu 1 yang ini panjangnya ditambah sama ini terus dikali 2. Jadi hasilnya itu segini. Nah, ini untuk semuanya. Jadi volume total list plafonnya itu 64,16 meter. Untuk pekerjaan lantai, ada pemasangan ubin warna 40 x 40. Yang dipasang itu yang ini. Yang kamar, terus ruang tamu, ruang keluarga, kemudian ada dapur, sama teras depan. Ini untuk rumus perhitungannya sama panjang kali lebar. Kemudian di sini ada rumus untuk semua ruangnya. Yaitu untuk volume ubin warna 40 x 40 itu 41,80 meter persegi. Untuk pemasangan keramik kamar mandi 20 x 20 itu, sini ada keramik lantai sama keramik dinding nanti. Diketahui kamar mandinya itu 2 meter, panjangnya 2 meter, lebarnya 1,82 meter. Untuk volumenya hanya dikali aja, panjang dikali lebar. Hasilnya segini. Untuk pemasangan keramik dinding kamar mandi, itu ada gambarnya. Nah, diketahui panjangnya itu 2 meter, lebarnya 1,82 meter, kemudian tinggi keramiknya 1,5 meter. Untuk volumenya itu panjangnya keliling kamar mandi, terus dikali sama tinggi keramiknya. Yang ini. Kemudian pemasangan keramik meja dapur. Di sini diketahui tinggi keramik dindingnya 0,6, panjang meja dapurnya, tinggi meja dapurnya, terus lebar meja dapur, tebal kaki meja dapur, tebal meja dapurnya. Bagian dindingnya itu yang ini. Bagian dindingnya itu rumusnya yaitu tinggi keramik dinding dikali dengan panjang meja dapur. Tinggi keramik itu yang ini, dikali sama panjangnya. Kemudian ada bagian meja dapurnya, mejanya itu yang ininya nih. Nah, mejanya itu rumusnya itu panjang meja dapur dikali lebar meja dapur. Kemudian ada bagian kaki meja dapur. Bagian kaki meja dapur itu maksudnya yang ini. Nah, itu tinggi dikali sama lebarnya. Kemudian ada bagian pinggir meja dapur. Pinggir meja dapur itu yang ini. Yang ini. Nah, itu rumusnya panjang meja dapur dikali tebal meja dapur. Kemudian ada bagian pinggir kaki meja dapur. Pinggir meja dapur itu yang ini. Rumusnya tebal kaki meja dapur dikali tinggi meja dapur dikurang tebal meja dapur. Kemudian untuk volume totalnya itu 2,03 meter persegi. Kemudian ada analisa harga satuannya. Untuk pekerjaan arsitektur, di sini ada pertama ada pekerjaan untuk dinding didapat dari AHS 2016. Ini juga untuk jumlahnya cuma koefisien dikali harga satuan sama semua rumusnya. Ini semuanya saya dapatkan dari AHS 2016. Plaster, kemudian ada acian juga untuk 1 meter perseginya. Kemudian ada pekerjaan kusen. Untuk kusen P1 dibutuhkan 8 jutaan, kemudian untuk P2 juga sama. Karena dia AHS yang dibutuhinnya sama. Kemudian ada pekerjaan penutup atap. Sini untuk 1 meter perseginya genteng metal segini, ini juga saya dapat dari AHS 2016. Untuk list pelangnya juga, kemudian untuk plafon di sini saya dapat juga dari AHS 2016. Nah, di sini untuk 100% kali rangka itu saya 100% dikali dengan harga rangka metal hollow-nya. Kemudian ada pemasangan 1 meter persegi plafon, list plafon.
per 1 meternya, kemudian lantainya 1 meter persegi, yang dibutuhin ini. Nah, ini semua saya dapat dari AHS 2016. Kemudian ada BOQ-nya untuk pekerjaan arsitektur. Di sini untuk pekerjaan arsitekturnya dibutuhin sebesar 80.624.000. Terima kasih. Oke. Coba ke WBS-nya deh. Ini Kak. Nah, ini. Jadi pekerjaan pasangan, kamu pakai batu bata merah ya? Ya. Jadi pekerjaan pasangan bata merah itu tuh nggak usah dibedain untuk terasram sama dindingnya gitu. Kamu tahu nggak terasram itu apa? Campuran ya Kak. Campuran yang Kenapa? 1:2. Campuran. Enggak, terasram itu tuh plesternya gitu. Oh, jadi emang cuma plesternya aja Kak, bukan Jadi, campuran. iya. Nah, jadi dindingnya itu tetap dinding batu bata gitu. Berarti semuanya nanti pakai yang 1:4 Kak? Ya, kamu pakainya apa? Maksudnya kalau misalnya, jadi terasram itu yang ngebedain cuman di plesterannya aja gitu. Oh, gitu. Jadi nanti kamu hapus. Terus di pekerjaan kusen udah benar. Tapi kamu nggak ada pekerjaan pemasangan pintu, daun pintu. Oh, itu masuknya ke arsitektur Kak, bukan finishing. Aku pikir finishing. Oh, kamu masukinnya di finishing. Iya. Oh, kenapa nggak dijadiin satu sama pekerjaan kusen dan jendela gitu? Nggak tahu. Waktu itu soalnya dari STB aku ngikutin Oh, STB. jadi kamu ada di pekerjaan finishing ini? Kalau untuk pemasangan pintu-pintu sama jendelanya, iya. Oke, aku kira emang nggak dimasukin gitu. Terus harusnya sih kayaknya dimasukin ke pekerjaan arsi deh, soalnya kan dia satu kesatuan kan. Tapi mungkin dia boleh mungkin. Oke, coba penutup atap. Lanjut ke bawah coba. Listang, rangka plafon. Kamu rangkanya pakai apa? Hollow. Nanti dikasih ini ya, apa keterangan kamu pakai rangkanya apa? Kan di Oh, sini di cuma WBS-nya ditulis juga, apa. di WBS-nya Kak? Iya. Kamu pakai rangka hollow kan? Berarti rangka Iya. hollow, rangka plafon hollow tuh gimana pun itu. Iya, oke Kak. Plafonnya juga, kamu pakai plafon apa? Kan ada banyak tuh tipenya. Ada yang gypsum, Gypsum board aku. Oke, nanti ditambahin. Oke, lanjut ke dinding, coba volume dinding. Tadi kamu pakai dinding bata merah ya, ukurannya berapa? Iya, ukurannya 5x11x22 apa kalau nggak salah Kak? Oke. Terus ke nah ini ke volume deh tadi yang pasangan bata. Jadi nggak usah dibagi-bagi ya untuk jadi pasangan volumenya pasangan bata merah ya udah semuanya tuh sama gitu pasangannya. Terus lanjut ke terasram, coba deh ke terasram. Tinggi terasram untuk kamar mandi dan dinding luar berapa? Yang plesterannya Kak? Iya, plesteran. Oh, kalau untuk dinding luar itu aku pakainya 0,4, kalau untuk kamar mandi 1,5. Ini untuk dinding luar. Terus untuk dinding kamar mandinya itu yang ini 1,5. Tahu aku ya, coba nanti kamu cek lagi takut salah. Minimal buat dinding luar itu tinggi terasramnya itu 0,6 meter, 60 cm. Coba nanti kamu cek lagi ya, takut dulu aku salah. Oke. Ke kusen. Ini. Kamu ada gambar denahnya nggak? Denah kusen. Denah penempatannya ini Kak. Ini. Okay. Kalau untuk denah penempatannya. Detailnya ada juga ya? Kalau detailnya juga ada. Oke. Terus pemasangan daun pintunya semuanya ada di finishing ya? Iya.
Aksesoris pintunya juga. Aksesoris pintunya, iya masuknya sama pemasangan pintu aku. Oke. Terus coba ke atap. Atap ada denah. Denahnya ada nggak? Denah atap. Oh iya, nggak ada. Nggak dimasukin. Ya, iya. Terus kamu pakai atap apa tadi? Penutup atapnya? Penutup atapnya pakai genteng metal. Oke. Terus coba ke plafon. Nah ini nanti kamu tambahin lagi rangkanya apa pakainya. Coba plafonnya ditaruh di mana untuk rangka? Di sini, di atasnya. Sama ya denahnya sama plafon. Iya, sama. Oke. Lanjut deh, coba ke bawah. Ke lantai. Pekerjaan lantai. Ini. Lantai denahnya mana ada nggak? Denah lantainya ini. Oke, coba ke AHS. Jadi di AHS tadi pemasangan dinding bata merahnya nggak usah dibedain ya. Oh, berarti satu aja. Satu jenis aja. Nah, untuk plesterannya nih, untuk plesterannya dikasih keterangan untuk plesteran apa ini. 1, 2 itu untuk plesteran apa, 1/4 itu untuk plesteran apa. Maksudnya apanya tuh ruang-ruang yang dipakainya atau apa? Bukan, kayak misalkan tadi kan kamu tadi 1/2 untuk plesteran prasram ya. Oh, Jadi kamu tulis nih, pemasangan 1 meter persegi plesteran prasram gitu. Oke. Terus 1/4-nya kan dinding. Coba ke kusen. Aduh, Kalau untuk kusen semuanya AHS sama aku, Kak. Jendela sama pintu. Oke, 1 meter kubik ya. Oke. Jadi pemasangan pintunya ada di finishing. Oke. Untuk keramik dari mana? Keramik. Kalau keramik dari SNI juga. Kalau untuk 40-40 kan keramik nggak ada di AHS 2016. Jadi aku pakainya ubin warna yang 40x40. Oke, satuannya berarti beda ya sama 2016. Nah, untuk satuannya sama, Kak. Kayaknya. Sama. Oh, satuan ininya ya? Coba. Iya. Kayaknya kalau ubin itu dia pakainya per buah, tapi kalau keramik itu per dus. Seingat aku. Ininya. Oke. Udah segitu aja dari aku. Makasih, Kak. Oke. Dia belum nyalain mic-nya deh. Ya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pekerjaan arsitektur. Di sini saya belum membuat WBS, Kak. Yang pertama itu ada pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding itu sumbu vertikal. Setelah dihitung dia dapatkan total 60,75 dan untuk sumbu horizontalnya didapat 63. Untuk pintu P1 ukurannya adalah 0,9 meter kali 2,1 meter. Untuk pintu P2 0,8 meter kali 1,8 meter. Untuk jendela J1 0,4 meter kali 2,1 meter. Untuk jendela J2 0,4 meter kali 1,4 meter. Untuk kolom 0,15 kali 0,15. Perhitungan total luas dinding yaitu luas sumbu horizontal ditambah dengan luas sumbu vertikal dan didapat dengan hasil sekian. Dan di sini untuk faktor pengurangannya adalah panjang kali lebar kali banyaknya jumlah pintu sama jendela dan didapatkan dengan hasil sekian.
Lalu untuk total volume dinding, yaitu total luas dinding dikurang faktor pengurangan. Lalu ada pemasangan plesteran. Volume dinding sudah diketahui 112,4 meter persegi. Lalu plesterannya di sini dua sisi. Perhitungannya yaitu volume plesteran 112,4 kali 2, yaitu dapatkan hasil sekian. Lalu ada pemasangan acian. Volume dinding di sini juga sama 112,4 meter persegi. Aciannya juga sama kayak plesteran dua sisi. Lalu perhitungannya 112,4 kali 2 dan hasilnya juga sama seperti plesteran. Lalu ada pekerjaan plafon. Di sini saya menggunakan yang pertama itu pemasangan hollow. Untuk pemasangan hollow itu perhitungannya volume plafon sama dengan panjang ruangan dikali lebar ruangan. Dan setelah dihitung didapatkan hasil 51. Di sini panjang ruangan kali lebar ruangan. Lalu ada pemasangan gipsum. Perhitungannya yaitu volume plafon sama dengan panjang ruangan dikali lebar ruangan, juga didapatkan hasil 51. Lalu pekerjaan list plafon. Untuk pekerjaan list plafon, rumusnya itu 2 kali panjang ruangan ditambah lebar ruangan. Dan didapat hasil sekian. Lalu ada pekerjaan list plang. Lebar bangunan itu 6 meter. Untuk perhitungannya yaitu volume list plang. Itu lebar bangunan dikali dua sisi. Jadi 6 kali 2 didapatkan 12 meter. Lalu ada pekerjaan pengecetan. Pekerjaan pengecetan dinding dalam. Diketahui tinggi dinding 3 meter. Tinggi dinding pagar 1,4 meter untuk pintu P1, P2 dan jendela J1 sudah jelaskan tadi. Lalu perhitungannya luas dinding. Luas dinding itu adalah 2 kali panjang ruangan tambah lebar ruangan dikali tinggi dinding. Lalu didapatkan hasil sekian. Faktor pengurangannya yaitu panjang kali tinggi kali banyaknya. Lalu didapatkan hasil sekian. Lalu untuk volume pengecetan rumusnya adalah luas dinding dikurang faktor pengurangan dan juga didapatkan hasil sekian. Lalu ada pekerjaan pengecetan dinding luar. Tinggi dinding itu 3 meter. Tinggi dinding pagar 1,4 meter. Untuk sumbu vertikalnya total adalah 60,75 dan horizontalnya juga didapat 63. Dan di sini luas dinding bagian luar sumbu vertikal tambah sumbu horizontal dan didapatkan dengan hasil sekian. Lalu faktor pengurangannya panjang kali tinggi kali banyaknya dan didapatkan hasil 10,96. Lalu sini adalah volume pengecetan, rumusnya luas dinding dikurang faktor pengurangan, yaitu hasilnya sekian. Lalu ada pemasangan pintu P1. Pada proyek rumah dari Alzheimer ini menggunakan 4 buah pintu tipe P1, yaitu digunakan untuk pintu utama, pintu kamar 1, pintu kamar 2, dan untuk halaman belakang. Yaitu ini detail gambarnya. Lalu di sini untuk detail pintu P2, di sini kamar mandi menggunakan P2 dengan menggunakan pintu berbahan PVC. Untuk gambarnya jendela 1 sama jendela 2 belum ada menyusul. Lalu di sini ada pemasangan keramik. Pemasangan keramik lantai. Diketahui ruang tamu, ruang makan dan dapur itu digabung. Jadi total 5,75 untuk panjang, untuk lebar 3 meter. Untuk kamar tidur 1 itu panjangnya itu 2,75, untuk lebar 3 meter. Kamar tidur 2 3,7 meter kali 3 meter.
teras depan 2,75 meter kali 3 meter, teras belakang 2 meter kali 3 meter. Lalu perhitungannya volume keramik, yaitu di sini sudah diketahui tadi, tinggal dikali panjang kali lebar dan didapatkan hasil sekian. Nah, untuk pemasangan keramik kamar mandi diketahui itu kamar mandi panjangnya itu 1,3 meter, lebar 2. Kalau untuk perhitungannya adalah volume panjang kali lebar dan dapatkan hasil sekian. Untuk pemasangan keramik dinding kamar mandi belum ada gambarnya. Diketahui panjangnya itu 1,5 yang tadi, lebar 1,5 meter, tinggi 1 meter. Perhitungannya adalah volume 2 kali panjang tambah lebar kali tinggi dan dapatkan hasil sekian. Untuk analisa harga satuannya, harga satuannya di sini saya menggunakan AS tahun 2016. Masih sama, ini indeks dikali dengan harga satuan, hasil sekian. Untuk DOQ-nya menyusul, saya belum bikin. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Udah ya? Sama. Lalu dekat Mas. Udah. Ini hollow itu pekerjaan apa ya? Pemasangan hollow. Halo. Buat angka plafonnya, Kak. Angka buat struktur ininya. Kan di parkiran kan itu pakai hollow. Iya, maksudnya nanti kamu kasih keterangan nih, jangan cuma hollow aja gitu. Jadi Iya, Kak. pemasangan rangka plafon hollow gitu atau apapun itu, pokoknya ada keterangannya, oke? Benarnya nggak ada ya? Belum. Coba ke bawah terus ini pemasangan gypsum. Kamu pakai gypsum? Tebal gypsumnya berapa? Tebal gypsumnya berapa ya? 3 kalau nggak salah, 3 cm. Sekitar segitu, Kak. Coba ke kusen. Kusen. Denah. Ini ada nggak denah? Denahnya nggak ada. Denah ininya. Denah kusennya. Denah kusen, iya. Iya. Ada nggak? Ini Kak, di sini Kak ada. Penempatannya nanti buat kamu kusennya kan ya? Harusnya kamu masukin di kusennya. Oh, iya Kak. Ya. Di pekerjaannya terus dikasih nama itu pintu berapa aja gitu. Oh, iya. Coba ke bawah. Kusennya ada berapa? Dalam kusennya, satu denah. Kusen ini ya, ada 5. Coba lihat ke ke volume. Nah ini. Kamu nggak ada volume ini ya. Jadi kamu cuma ngitung tuh banyaknya jendela aja. Halo? Iya Kak. Iya, jadi di kusen kamu cuma ngitung banyaknya aja, nggak ngitung kusennya. Jadi kamu cuma ngitung daun pintunya aja gitu. Kamu cuma ngitung pintunya doang, nggak ngitung kusennya. Nanti kamu hitung ya kusennya. Iya Kak. Oke, terus aksesorisnya juga ditambahin. Maksudnya Kayak gagang. Kayak gagang pintunya kan kamu kalau masang pintu kan pasti ada aksesorisnya kan, kayak engselnya, gagang pintunya, terus kuncinya gitu kan? Atau nggak ada? Ya, ada Kak. Ada kan? Oke. Coba ke keramik.
Denah keramik juga nggak ada ya? Iya, Kak. Pakai keramiknya ukuran berapa aja? Ini nggak ada ukurannya juga ya? Untuk ukuran keramiknya berapa ya? Ada kan di AHF, tapi belum dicantumin di sini. Ya, tapi kamu nggak masukin di sini. Nanti kamu masukin ya. Ya. Terus ke AHS coba. Ke AHS untuk plafon ya. Iya, kamu nggak ada pekerjaan atap ya? Apa, Kak? Penutup atap. Iya, belum juga, Kak. Oke. Coba ke AHS. Nah, ini. Pekerjaan dinding bata ringan. Ini ditambahin apa namanya? Panjang. Perbandingannya. Oke. Oke. Terus coba ke bawah ke hollow apa? Plafon. Nah, ini ditambahin juga keterangannya. Terus coba ke keramik. Pemasangan keramik sumbernya dari mana ini? Apa, Kak? Untuk analisa harga satuan keramik sumbernya dari mana? Dari AHS 2016. 2000 berapa? 2016. Oke. Kayaknya. Ya udah, segitu aja dari aku. Kan kamu BOK-nya belum kan? Iya, tinggal ngitung dong. Belum ya, pekerjaan atap juga belum. Iya, Iya, nanti makasih, Kak. ditambahin ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rumah tipe 49487 meter persegi untuk pekerjaan arsitektur. Untuk PBS-nya di sini ada pekerjaan dinding, kusen, penutup atap, plafon, dan lantai. Untuk dinding sendiri di sini ada pekerjaan pasangan bata merah 1:2. Di sini belum diganti. Ini pekerjaan pasangan bata ringan, salah. Terus pekerjaan plesteran 1:2, pekerjaan plesteran 1:4. Terus untuk ada juga pekerjaan acian. Lanjutnya pekerjaan kusen. Di sini kusen untuk pintu ada 3 macam, P1, P2, P3, dan untuk jendela ada 3 macam, J1, J2, dan J3. Lalu di sini pemasangan kusen bowflex belum dihapus karena harusnya itu di pekerjaan finishing nanti. Lalu untuk pekerjaan penutup atap ada genteng beton dan nok genteng dan list plang. Untuk plafon ada rangka plafon, pemasangan plafon, dan list plafon. Untuk lantai ada 4 macam, yaitu keramik 60x60, lantai kamar mandi 20x20, keramik dinding 20x20, dan keramik teras 40x40. Selanjutnya untuk pekerjaan volumenya. Pertama pekerjaan bata merah 1:2. Di sini untuk tinggi teras ramnya itu 0,30. Lalu untuk dinding yang kena terhimpit tetangga itu hanya samping kiri proyek. Untuk depan belakang kanan tidak. Untuk perhitungannya yaitu ini ada as-asnya, yaitu panjangnya ini segini 21,8, lalu dikali sama tinggi teras ramnya itu 0,3. Jadi 6,54. Untuk pasangan bata kamar mandinya panjangnya 1,5, lebar 1,25, tinggi teras ram 1,5, panjang pintu P3-nya 0,85. Lalu menghitung faktor pengurangan yaitu luas pintu P3, panjang pintu P3 dikali tinggi teras ram, didapat 1,28 meter persegi. Untuk volumenya 2 dikali panjang kamar mandi tambah lebar kamar mandi dikali tinggi teras ram dikurangi faktor pengurangan, dapat 6,98 meter persegi. Untuk volume totalnya pasangan bata dinding luar ditambah pasangan bata kamar mandi, dapat 13,52 meter persegi. Untuk pasangan bata ringan, di sini untuk sumbu horizontalnya itu didapat luas total dindingnya 87 meter persegi. Untuk sumbu vertikalnya sendiri dapat 69,90. Cara menghitungnya yaitu panjangnya dikali sama tinggi terus ditotal dari setiap sumbu horizontal dan vertikal. Total dari volume
dinding sebelum di pengurangan itu 156,90. Untuk dinding sopi-sopi, di sini tipe sopi-sopinya ada dua. Yang pertama panjangnya 7, yang kedua 8,5. Tingginya yang pertama 2,54, yang kedua 2,84. Untuk banyaknya tipe 1, tipe 2, 2. Untuk menghitung volumenya, panjang kali tinggi kali banyaknya sopi-sopi. Dapat 66,06 total dari dua sopi-sopi tersebut. Lalu untuk menghitung volume kotornya, volume dinding sopi-sopi ditambah volume dinding sebelum pengurangan. Dapat 2,96 meter persegi. Di sini lalu menghitung faktor pengurangan. Faktor pengurangan ada pintu, jendela boven light, kolom praktis, dan jalusi 1, 2. Di sini untuk menghitungnya panjang kali lebar kali banyaknya. Dapat total pengurangan 24,47. Untuk volume bersihnya, volume kotor dinding dikurangi volume pengurangan dikurangi volume pasangan bata merah 1:2. Dapat 200,37 meter persegi. Untuk plesteran 1:2, di sini tinggi terasam 0,3. Lalu untuk di sini untuk luas total dinding yang diterasam 21,8. Lalu panjang dinding luar, volumenya panjang dinding luar bagian depan dikali tinggi terasram dapat 6,54. Untuk pasangan bata kamar mandi, di sini panjang kamar mandi 1,5, lebar 1,25, tinggi 1,5, panjang pintu P3 0,85. Faktor pengurangannya panjang pintu P3 kali tinggi terasram dapat 1,28 meter persegi. Volumenya 2 kali panjang kamar mandi tambah lebar kamar mandi kali tinggi terasram kurangi faktor pengurangan dapat 6,98. Untuk volume totalnya pasangan dinding bata luar ditambah pasangan bata kamar mandi 13,52 meter persegi. Untuk pekerjaan plesteran 1:4, tinggi dinding 3 meter, volume dindingnya 156,90 meter persegi. Lalu ini dinding yang menempel dengan rumah tetangga itu 11,5, panjangnya dikali tinggi 3 dapat 46,5 meter persegi. Untuk faktor pengurangannya ada pintu, jendela, dan jalusi. Didapat 17,27. Cara menghitungnya panjang kali lebar dikali banyaknya. Lalu sopi-sopi tipe 1. Di sini panjang 7, tinggi 2,54, luasnya panjang kali lebar dapat 17,78. Untuk volume bersihnya, volume dinding tambah luas sopi-sopi tipe 1 dikurangi volume pengurangan, dikurangi volume plesteran 1:2, dikurangi dinding yang menempel dengan tetangga. Didapat 110,92 meter persegi. Untuk acian juga sama pekerjaan plesteran perhitungannya. Lalu masuk ke pekerjaan kusen. Pertama ini dena kusennya. Lalu di sini ada pemasangan kusen P1. Panjangnya 0,13, lebar 0,05. Balok kusennya. Kusen P1-nya tingginya 2,10, panjang 1,50. Banyaknya P1 1 buah. Luas penapang balok kusennya panjang kali lebar. Dapat 0,01. Kusen P1-nya panjang kayu vertikal tinggi dikali 2 dapat 4,20. Panjang kayu horizontalnya panjang kali 2 ditambah setengah kali panjang dapat 4,50. Total panjang kusen P1 panjang kayu vertikal ditambah horizontal dapat 8,70 meter. Untuk volumenya luas penampang balok kusen kali total panjang kusen P1 dikali banyak kusen P1 dapat 0,06 meter kubik. Untuk kusen P2 diketahui panjang 0,13, lebar 0,05. Kusen P2-nya tinggi 2,10, panjang 0,80. Banyaknya P2 di sini 2 buah. Luas penampang balok kusennya sama panjang kali lebar. Hasilnya 0,01 meter persegi. Untuk kusen P2-nya perhitungan panjang kayu vertikalnya tinggi dikali 2. Yaitu 2,10 kali 2 dapat 4,20. Panjang kayu horizontalnya panjang dikali 1. Lalu untuk total panjang kusen P2 panjang kayu vertikal tambah panjang kayu horizontal. Volume luas penampang balok kusennya dikali luas penampang balok kusen kali total panjang kusen P2 kali banyak kusen P2 dapat 0,07 meter kubik. Untuk pemasangan kusen P3 sama seperti perhitungan pemasangan kusen P2. Lanjut untuk perhitungan jendela 1. Balok kusennya panjangnya 0,13, lebar 0,05. Kusen J1-nya tingginya 1,8, panjang 1,15. Banyaknya 2 buah. Luas penampang balok kusennya panjang dikali lebar, dapat 0,01. Lalu kusen J1-nya panjang kayu vertikalnya tinggi dikali 2 sama dengan 3,60 meter. Untuk panjang kayu horizontalnya panjang kali 2 tambah setengah kali panjang, dapat 3,45. Total panjang kusen J1-nya panjang kayu vertikal tambah panjang kayu horizontal, dapat 7,05. Untuk perhitungan jalusi J1-nya tingginya 0,5, panjang 0,15. Panjang kayu vertikalnya dihitung tinggi kali 2. Dapat 0,5 kali 2, hasilnya 1 meter. Untuk panjang kayu horizontalnya panjang kali 2, 0,15 kali 2, 1,30. Itu dikali 2 buah karena ada
2 buah jadi 2,60 meter. Total panjang jalur si J1-nya itu vertikal ditambah horizontal dapat 3,6. Volumenya luas penampang balok kusen kali total panjang kusen J1 tambah jalur J1 kali banyaknya kusen J1 dapat 0,13 meter kubik. Kalau pemasangan kusen J2 di sini perbedaannya di perhitungan panjang kayu horizontalnya. Di sini panjangnya dikali 4. Lalu sisanya sama, perhitungannya sama J1. Pemasangan J3 sama, perhitungannya kayak perhitungan pemasangan J1. Lalu selanjutnya masuk ke pekerjaan penutup atap. Penutup atap di sini panjang atap tipe untuk pemasangan genteng beton, panjang atap tipe 1 6,13, panjang tipe 2 11,5, lebar atap tipe 1 3, 2 juga 3, sudut kemiringan atap 1 35 derajat, sudut kemiringan 2 atap kedua 34 derajat. Luas tipe atap 1 P1 kali L1 kali cos 35 didapat 22,43. Luas tipe atap 2 P2 kali L2 kali cos 34 didapat 41,57. Untuk volumenya luas tipe atap 1 ditambah luas tipe atap 2 dapat 63,99 meter persegi. Untuk pemasangan nok genteng di sini panjang atap tipe 1 sama panjang atap tipe 2 dijumlahin dapat 17,63 meter. Untuk pemasangan lisplang sama panjang atap tipe 1 6,13 sama panjang atap tipe 2 11,5. Rumusnya panjang tipe sama tipe 2 dijumlahin dikali 2 sisi. Jadi 35,26. Untuk pekerjaan plafon. Di sini plafon ada 11 ruangan, panjang sama lebarnya udah tertera. Cara menghitung volumenya luas P kali L didapat 54,10. Untuk pemasangan plafonnya ini pemasangan plafonnya juga sama. Lalu ini double ding. Habis itu yang ini lanjut pemasangan list plafon. Pemasangan list plafon di sini rumusnya 2 kali P tambah L. Didapat 90,32. Lalu untuk pekerjaan lantai. Untuk pekerjaan lantai di sini ada 4 macam. Pertama 60 kali 60 terdapat 7 ruangan untuk pasangan keramik 60 kali 60. Menghitung volumenya panjang kali lebar didapat 42,43 meter persegi. Untuk kamar mandi di sini didapat 1,9. Lalu untuk dinding kamar mandi diketahui panjangnya 1,5, lebar 1,25, tinggi keramiknya 1,5. Volumenya 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi dapat 8,25 meter persegi. Untuk yang ini pasangan keramik 40 kali 40 untuk di teras didapat 3 meter persegi. Lalu pasangan keramik dinding meja dapur. Di sini lebar meja dapur 0,7, panjang meja dapur 1, tinggi meja dapur 1, tinggi keramik dinding 0,7, tabrak kaki meja dapur 0,12, tebal meja dapur 0,12. Untuk bagian dindingnya tinggi keramik dinding dikali panjang meja dapur didapat 0,7 meter persegi. Mejanya panjang meja dapur kali lebar meja dapur dapat 0,7. Kaki meja lebar meja dapur kali tinggi meja dapur 0,7. Pinggiran meja panjang meja dapur kali tebal meja dapur sama dengan 0,12. Pinggir kaki meja tebal kaki meja dapur kali tinggi meja dapur kurangi tebal meja dapur dapat 0,11 meter persegi. Lalu volume totalnya bagian dinding tambah meja tambah kaki meja tambah pinggir meja tambah pinggir kaki meja dapat 2,33 meter persegi. Selanjutnya pekerjaan AHS. Di sini AHS saya hampir semuanya menggunakan 2016 kecuali untuk pekerjaan pasangan bata ringan. Itu menggunakan 2008. Di sini untuk pekerjaan bata merah juga sudah tertera dari AHS 2016 yaitu 176 399, lanjutnya bata ringan dari 2008 135.000. Plesteran sudah tertera juga menggunakan AHS 2016, kusen juga sama semua dari P1 sampai J3 semuanya sama harganya. Lalu untuk penutup atap di sini untuk genteng beton menggunakan 2016 juga 184.000, nok genteng 235 untuk 1 meter perseginya. Lalu pemasangan lisplang 77.000, lalu plafon 256.000 untuk besi holo 40 kali 40. Lalu pemasangan plafon langit-langit GRC dengan tebal 9 mm 60.000. Lalu list plafon juga dari 2016 dan lantai juga sama menggunakan AHS 2016. Lalu selanjutnya pekerjaan BOQ-nya. Di sini BOQ-nya cara menghitungnya volume harga satuan yang tadi di AHS dikali dengan volume. Dari semua pekerjaan itu total 107.244.107
gimana sih? Ya pokoknya 17244 Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke WBS. Ini Kak. Untuk tadi kamu bilang apa? Bata. Kamu pakai batanya bata ringan ya? Aku bata ringan cuman aku belum ganti, lupa. Ini salah. Oke. Ukurannya berapa? Apanya? Tebalnya 10 Kak. Bata ringan. Ukuran bata ringan. 10 Kak. Tebal. Yang aku makanya yang tebal 10 pokoknya. IAHS. Kerjaan pasangan, jadi nggak usah dibedain gini ya. Tadi kan udah jelasin untuk pasangan bata itu semuanya sama. Jadi trasram itu yang beda cuman plesterannya aja. Tapi kalau di aku pasangan contoh aku trasram 1:2 di trasramnya makanya pasangan bata ringan. Bata merah. Terus di yang selain trasram aku pakai bata ringan, berarti tetap harus dipisah dong Kak? Oh, berarti kamu beda. Kamu pakainya bata ringan sama bata merah. Aku kira gitu soalnya di tulisannya aku pakai di detailnya kan aku pakai bata ringan. Aku pikir juga kalau di terasa aku pikir harus pakai bata merah. Apa enggak? Enggak. Trasram itu ya pakai dinding kamu. Dinding kamu tuh mau pakainya apa? Misalkan kamu mau pakai bata merah, ya udah pakai bata merah aja semua untuk. Aku bata ringan, berarti aku bata ringan aja. Iya, kalau kamu misalkan emang pakai bata ringan, ya berarti semuanya pakai bata ringan semuanya. Kalau dua tuh kayaknya boros dan ukurannya tuh beda gitu. Jadi nanti kamu pakai apa nih? Aku bata ringan. Meter. Jadi pakai bata ringan. Oke. Iya. Ini nanti dihapus aja salah satunya. Jadi volumenya tuh tetap sama. Terus kusennya juga sama ya, sama kayak Nida atau sama siapa? Mar'ah. Martus ya, Mar'ah. Kamu di finishing juga? Aku itunya di finishing. Cuman aku masih mikir dulu, aku tambahin lagi apa enggak nanti buat TRC-nya. Oke. Kalau aku sih ya kusen tuh jadi satu gitu sama jendela sama pintu. Tapi ya udah itu kan terserah kamu. Tapi kalau pemasangan ininya Kak, apa namanya? Kayak aku lupa apa namanya sih? Engsel gitunya di finishing kan? Bisa. Digabung itu juga bisa. Oh gitu. Oke. Terus itu beri kasih keterangan nih di pemasangan rangkanya kamu pakai rangka apa? Iya. Rangka plafon. Terus sama ya nanti kamu tambahin. Terus plafon kamu pakai apa? Pakai gypsum kah? Pakai karsi kah? Iya. Pakai GRC. Oke, nanti kamu tambahin di situ keterangannya. Terus untuk dindingnya coba lihat. Volume. Dinding volume. Iya, volume dinding. Coba lihat ke denah. Dinding dipasangnya di mana? Di mana aja? Di sini Kak. Sini semuanya nih. Di sini kecuali di ini nggak ada dinding. Ini dinding sama ini. Kelihatan nggak sih? Aku ngasih. Iya, kelihatan aku. Oke, lanjut ke pekerjaan pasangan bata dinding luar. Jadi nggak usah dibedain dinding luar dan dinding dalamnya gitu. Jadi kamu ngitungnya udah seasnya aja gitu, sama gitu. Dinding bata. Oke, Kak. Jadi yang bedain cuma plesterannya aja. Terus tinggi trasram kamar mandi berapa sama dinding luar? Aku 1,5, dinding luar aku 0,3. Oh, makin kecil ya? Aku pernah dikasih tahu waktu pas STB, jadi tuh katanya buat bagian luar tuh 0,3 sampai 0,4 seingat aku. Jadi aku pakai yang 0,3. Itu kayak kecil banget sih 0,3. Udah iya, coba ditanya lagi ukuran yang benar berapa. Terus kusen
Denahnya ada nggak? Ada Kak, ini denah kusennya. Sini detail-detailnya. Ada berapa kusen? Kusennya apa? Yang pintu ada 3, jendela ada 3, jalusinya ada 2. Terus lanjut ke penutup atap. Ada gambarnya juga nggak? Ada Kak. Bentar. Ini penutup atap Denahnya nggak ada ya? Aku pakainya yang iya nggak ada. Oke. Tapi ada detailnya. Ada. Penutup atap kamu pakai apa? Apa? Penutup Pakai ini atap Kak, kamu beton pakai Kak. apa? Genteng beton. Genteng beton. Iya. Oke. Coba ke plafon. Jadi plafon gambarnya ada ya? Ada kalau plafon. Terus itu tadi yang aku bilang di BBS dikasih tahu pakai apa gitu bahannya. Oh, iya. Kayak rangkanya kamu pakai apa? Sama penutup plafonnya juga. Coba Iya, ke iya. lantai. Lantai. Denahnya ada. Oke, lanjut ke AHS. Di AHS jadi tadi semuanya dari 2016 ya, kecuali bata ringan. 2008. Jadi tadi pekerjaan dindingnya nggak usah dipisah ya. Mau Iya. pilih salah satu aja tuh mau pakai yang berapa. Udah sih segitu aja dari aku. Ya, makasih banyak Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Indra Andreas. Di sini saya akan melanjutkan untuk pekerjaan arsitektur. Pertama ini untuk pekerjaan arsitektur itu yang pertama itu ada pekerjaan penutup atap, di mana itu ada pemasangan genteng beton, pemasangan nok genteng, dan pemasangan lisplang. Kedua itu ada pekerjaan dinding, di mana ada pekerjaan terasram, pasangan batako, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan acian. Dan ketiga ini ada pekerjaan kusen, dan keempat ini ada pekerjaan plafon, dan terakhir ini ada pekerjaan lantai, keramik lantai. Langsung kita masuk ke volumenya. Ini untuk dana pekerjaan penutup atap. Untuk atap di sini ada 3 atap. Saya membagikannya ada 3 atap. Sini untuk ada atap pertama, atap kedua, dan atap ketiga. Dan untuk atap pertama ini, atap ke-1 ini mempunyai panjang 8,5 dengan lebarnya 2,85 dan sudut kemiringan itu 0,819 dan luas miring itu didapat 29,58 dan seterusnya untuk tiap atap. Dan kedua ini ada pekerjaan pemasangan genteng di mana atap pertama itu mempunyai panjang 2,85 dan lebarnya 0,8 dengan tingginya 0,7 dan dapat luas noknya itu 2,28 dan untuk tiap atapnya dihitung sama. Dan untuk ketiga ini ada pekerjaan pemasangan lisplang dengan atap 1 itu panjang 8,5, lebarnya 2,85 dan kemiringannya 0,819 dengan dapatkan keliling atapnya 19,26 dan untuk atap keduanya didapatkan keliling atapnya 20,83 dan untuk atap ketiga itu didapatkan keliling atapnya 10,66 dan dapat volume lisplangnya itu 51,12. Dan untuk tadi untuk volume noknya itu 7,08 dan volume penutup atap itu 77,94 meter persegi. Dan untuk ini dan untuk kedua itu ada pekerjaan dinding, di mana pertama itu ada pekerjaan terasram, di mana untuk kamar mandi ini saya masang terasram dengan tinggi 1,5 dan untuk dinding luarnya itu 0,3 dan dari keliling kamar mandi ini 6,8 dikalikan dengan tinggi. Jadi luas terasram ini 10,2 untuk kamar mandi dan untuk dinding luarnya itu 6,45 dan untuk total luas terasram dinding itu didapatkan 16,65 meter persegi. Dan untuk selanjutnya ada pekerjaan pasangan batako 1:4. Di sini ada denanya
dan ini dapatkan sumbu horizontal as untuk satu itu B sampai I itu sekian dengan panjangnya sekian, dan sumbu vertikalnya sekian, dan didapatkan total untuk sumbu horizontalnya itu 36,5 dan sumbu vertikalnya itu 31 meter. Nah, untuk luas dinding sebelum dikurangi itu, atau saya menyebutnya A1, rumusnya itu sumbu horizontal ditambahkan dengan sumbu vertikal dikalikan dengan tinggi kolom. Untuk sumbu horizontal itu didapatkan dari sudah dihitung 36,5 ditambahkan dengan sumbu vertikal itu 31 dikalikan dengan tinggi kolomnya itu 3,5 dan hasilnya sekian. Dan untuk faktor pengurangan ini karena terdapat kusen yaitu pintu jendela dan pintu jendela itu tipe 1, untuk pintu tipe 1 dengan panjang 2 sekian dan lebar sekian dan banyaknya sekian, mendapatkan luasnya sekian 5, sekian, dan untuk jendelanya didapatkan faktor pengurangan untuk luasnya itu 6,2928, dan untuk pintu jendelanya itu didapatkan sekian, dan untuk luas kusen atau A2 ini untuk kolom luas kolomnya itu dapatkan 12,0,75, dan untuk luas dinding yang dipasang batako itu, jadi rumusnya itu A1 yang tadi sudah kita hitung dikurang luas teras ram dinding dikurang A2 dikurang A3 didapatkan untuk luas pemasangan batako itu 186, sekian meter persegi. Dan selanjutnya ada pekerjaan plesteran 1:4, ini ada dinanya. Dan untuk luas dinding sebelum dikurangi itu sumbu horizontal ditambah sumbu vertikal dikalikan dengan tinggi kolom dan didapatkan 236, sekian meter persegi, dan hasil yang didapatkan tadi dikalikan dengan 2 karena plesteran ini plesteran 2 sisi, jadi dikali 2 sama dengan sekian, dan faktor pengurangannya ini terdapat ada kosen karena kan karena ada kosen jadi ada faktor pengurangan, jadi tidak semua di plester. Jadi faktor pengurangan ini untuk ada kosennya itu ada pintu jendela, dan pintu jendela dapatkan luasnya sekian, dan untuk luas kosen 2 itu ada kolomnya itu sekian, dan itu dindingan di plester A1 dikurang A2 dikurang A3 dikurang luas teras ram hasilnya 361,26 meter persegi. Selanjutnya sini ada pekerjaan acian di mana luas dinding sebelum dikurangi itu rumusnya sumbu horizontal ditambah sumbu vertikal dikalikan dengan tinggi kolom dan dapatkan 225,45 meter persegi, dan hasil tadi dikalikan 2 seperti sama sebelumnya sama dengan 450,9. Di sini terdapat faktor pengurangan juga di mana ada pintu jendela dan pintu jendela dan untuk luasnya itu sekian, dan untuk luas kusen atau A2-nya itu sekian, dan luas dinding yang di AC itu jadi rumusnya A1 dikurang A2 dikurang A3, jadi hasilnya didapatkan 356,31 meter persegi. Selanjutnya sini ada pekerjaan kusen. Untuk pekerjaan kusen saya belum menghitung volumenya, jadi hanya kebutuhannya saja yang saya hitung. Pada proyek rumah ini menggunakan 2 pintu PG1. Ini untuk gambar denah dan detailnya, dan untuk pemasangan P1 itu terdapat ada 3 pintu di mana ada di kamar utama dan kamar 1 dan ada di kamar 2. Untuk pintu 1, dan selanjutnya ada pemasangan pintu 2 di mana ini adalah pintu kamar mandi, dan banyaknya pintu 2 ini 1 buah. Dan selanjutnya ada pemasangan jendela 1 di mana jendela 1 ini ada sebanyak 4 buah. Di bagian kamar utama ada 1, di kamar 1 itu ada 1 buah, dan di kamar 2 itu ada 2 buah jendela. Dan selanjutnya ini ada pekerjaan plafon. Pekerjaan rangka plafonnya itu menggunakan rangka hollow ukuran 4 cm x 4 cm dengan jarak 50 x 50 dan dapatkan sekian. Untuk teras sekian, dan untuk ruang tamu sekian, dan banyak rangka hollow itu totalin semuanya. Dan untuk pekerjaan plafon GRC itu luas ruangannya
Di sini ada ruangan teras, ruang tamu, dan kita bisa lihat pada tabel sudah saya hitung. Di sini untuk volume plafonnya itu 42,11, dan untuk pekerjaan di plafon ini didapatkan volumenya 63,02. Dan untuk pekerjaan lantai di sini yang pertama itu ada pekerjaan urekan pasir dulu, di mana tebal urekan pasir itu 0,15. Untuk teras itu panjangnya 2 meter dan untuk lebarnya itu 1 meter, jadi luasnya itu 2 meter, dan untuk ruang tamu sekian, dan untuk kamar tidur sekian, dan untuk kamar lainnya sekian. Dan mendapatkan volume rekan pasir di bawah lantai itu 42,11, dan volume rekan pasir itu luas total dikalikan tebalnya itu, jadi total untuk volume rekan pasir itu 6,31 sekian. Dan untuk pekerjaan lantai kerja, tebal lantainya itu 0,05, dan dapatkan tabel volume lantai kerjanya itu 42,11 dan volume pasir itu sekian. Dan sini ada pekerjaan pemasangan keramik. Untuk pertama itu pekerjaan pemasangan keramik lantai utama itu 30x30 dengan keramik putih polos. Dan ini ada tabel luas ruangannya. Untuk ruang tamu itu dengan panjang sekian dan lebar sekian dan luasnya didapatkan sekian. Dan untuk kamar tidurnya mendapatkan luasnya itu 8,173, dan untuk kamar tidur pertama itu ada 6,6 sekian, dan kamar tidur kedua itu 6,698, dan untuk seterusnya. Dan dapatkan volume pemasangan keramik 30x30 ini keseluruhannya 35,75 meter. Nah, di sini selanjutnya ada pekerjaan pemasangan keramik teras yaitu 40x40, di mana ada teras dengan panjang 2 dan lebarnya itu 1 dengan volume jadi ya 2 meter persegi. Dan di belakang ini ada teras belakang itu sekaligus dapur dengan panjang 2 dan lebarnya 1 dan sekian. Dan volume pemasangan keramik 40x40 ini dapatkan 4 meter persegi. Dan untuk pekerjaan pemasangan keramik kamar mandi itu menggunakan keramik 20x20, di mana kamar mandi itu panjangnya 1,75 dengan lebarnya 1,35 dengan dapatkan volumenya itu 2,4 meter persegi. Dan ini untuk pekerjaan pemasangan keramik dinding pada kamar mandi itu 20x20. Untuk ruang kamar mandi itu kelilingnya kan 6,2 dengan tingginya 1,6. Jadi pemasangan keramik dinding itu setinggi 1,6 meter dan mendapatkan volumenya itu 9,9 meter persegi. Dan untuk AS-nya untuk pekerjaan penutup atap genteng beton, materi itu membutuhkan biaya 155.000 sekian, dan untuk pemasangan nok genteng itu membutuhkan biaya 185.000 sekian, dan untuk list pelanggar itu membutuhkan biaya sekian, dan untuk pekerjaan dinding itu untuk pasangnya membutuhkan biaya 134.000 sekian, dan untuk pemasangan dinding batako itu membutuhkan biaya sekian, dan untuk plesteran dindingnya itu sekian, dan untuk aciannya membutuhkan biaya 62 sekian. Dan untuk pekerjaan plafonnya untuk rangka besi hollownya itu membutuhkan biaya 195.000 sekian, dan untuk masang langit-langitnya itu 78.000 sekian, dan untuk pemasangan plafon gipsumnya profil itu membutuhkan biaya 57.865 sekian, dan untuk pekerjaan lantai membutuhkan biaya 374.355,1, dan untuk pemasangan ubin warna itu ukuran 30x30 itu membutuhkan biaya 359 sekian, dan untuk ukuran 40x40 itu membutuhkan 349, sekian, dan untuk yang berukuran 20x20 itu membutuhkan biaya 359.000 sekian. Dan untuk keramik dinding warna ukuran ini membutuhkan biaya Sudah selesai ya? belum Kak, 3 ini penjelasan BOQ-nya Kak. Oke.
Jadi ini untuk pekerjaan BOQ-nya, untuk pekerjaan arsitektur membutuhkan biaya 165.000 sekian, dan ini belum termasuk untuk pekerjaan kusen, karena pekerjaan kusen tadi volumenya belum saya hitung, jadi belum bisa menghitung BOQ-nya. Sekian, terima kasih. Oke. Coba ke Denah, ke WBS dulu. Enggak. Oke. Coba. Tadi pekerjaan kusennya belum dihitung ya, pekerjaan Iya, Kak. ini apa? Ini baru pintunya doang ya, bukan kusennya. Iya, baru pintunya aja. Oke, terus nanti di pekerjaan plafon itu rangkanya dikasih tahu pakai bahan apa. Terus untuk satuan list plafonnya meter lari ya, bukan meter persegi. Oh, List plafon cuman keliling doang kan. Iya, Terus nah ini pekerjaan lantai. Jadi pekerjaan urukan pasir bawah lantai itu udah nggak ada di arsitektur. Jadi pekerjaan itu tuh masuk ke pekerjaan tanah. Jadi nanti kamu pindahin ke pekerjaan tanah. Itu nggak masukin lagi, Kak. Kenapa? Berarti nggak usah dimasukin ke pekerjaan. Iya, nggak usah dimasukin ke pekerjaan arsitektur. Jadi dimasukinnya ke pekerjaan tanah. Oke. Lanjut ke coba ke penutup atap. Penutup atapnya pakai apa? Halo? Halo, yang lain? Halo Kak. Ada suara aku nggak? Ada. Oh, berarti suaranya Dede ya, yang Dia kayaknya lagi ngeleleh. Kan? Jadi sinyalnya lagi jelek. Sinyalnya lagi jelek emang Kak dari tadi. Oke. Tunggu ya Kak. Kak, aku boleh nanya nggak Kak? Iya, nanya apa? Dede udah masuk. Mau lanjut Dede dulu nggak? Ya udah, nanti Dede dulu deh. Lanjut deh. Tadi nyampe mana tuh? Sampai ini, Kak, genteng beton, Kak. Saya menggunakan beton. Oke. Itu apa namanya? Di setiap gambar tuh harus ada penamaannya ya. Ini buat gambar apa, ini gambar apa, ini gambar apa gitu. Oh, ya Kak. Oke. Oke. Terus langsung ke dinding aja deh. Iya. Nah ini luas trasram dinding. Kamu tahu kan ya trasram itu apa? Tahu nggak trasram itu apa? Halo? Ngelek lagi Kak. Sinyalnya Banget. Oh, Kak. Blasteran ya, Kak? Kenapa? Trasram ya, Kak? Trasram, iya. Blasteran, Kak. Aku udah punya. Iya, blasteran. Oke. Ya. Oke. Trasram itu blasteran. Coba ke pasangan batako. Ini, Kak. Ada nggak sih denahnya? Oh, ada denahnya. Ini, Kak, ada. Bentar deh, dindingnya pakai apa? Ukurannya berapa? Untuk ukuran apa, Kak? Dinding. Dindingnya pakai apa? Bahan apa? Takut.
Pakai apa? batako, Oke, ukurannya berapa? batako Kak. Ukuran batakonya Kalau nggak salah. Tebalnya itu 10 Kak. berapa? 10 Kak. Ini nih. Coba ke luas dinding batako deh. Luas dinding Oh, batako. ini ukurannya ya Kak. Nah ini nggak dikurangin luas trasram dinding ya. Ukuran. Jadi Oh, ya udah dinding batako itu batako aja, ya kan? Bener nggak? berarti yang dikurang, Kan iya, trasram itu berarti kan cuman hanya plester. dikurang itu kolom sama Ya, kan trasram itu kan cuman plesteran aja. Jadi kamu nggak usah pakai pengurangan lagi. Oke. Iya Kak. Oke, ini plesteran 1:4 itu untuk dinding biasa ya? Ya untuk dinding biasa Pak. Oke. Coba ke kusen. Oh bentar, untuk trasramnya kamar mandinya berapa? Untuk Tingginya. kamar mandinya itu 1,5 Kak. Kalau dinding luarnya? Dinding luarnya 0,3 sama Kak kayak Nida tadi. Saya lihatnya Oke. dari TV kemarin Kak. Oke, nanti dicek lagi coba untuk luar tuh minimal berapa. Ya ke kusen coba. Tadi kusennya nggak ada ini ya. Ya Kak. Belum Kusen. ngitung perhitungan kusennya, baru jumlahnya. Ya, tapi denahnya lengkap, detailnya lengkap. Ya, Terus nanti kamu tambahin ya aksesorisnya di ankle-nya. Pintu, kan. Iya, oke. Kayak gitu. Terus ke plafon. Plafon ada denahnya. Oke. Penutup plafonnya pakai apa? Kenapa Kak? Penutup plafon. Pakai ini Kak, GRC Kak. Oke. Rangka hollow. Ya Kak, yang luarnya. Itu dipasangnya di tempat yang gitu doang ya? Yang ditandain tuh di garis-garis. Iya Kak. Iya Kak. Oke. Coba ke lantai. Ini Kak. Oke. Ada berapa jenis keramik yang dipakai? Ada yang ukuran 30 kali 30 putih polos, 30 kali 4 Kak. Ada 4. Oke. Coba ke AHS. Ke Batako coba. AHS Batako. Nah, ini tuh dikasih satuannya apa? Satuan pekerjaan. Oh iya. Sama perbandingannya. Oh iya Kak. Oke. Terus Oke. coba ke list plafon deh. List plafon. Satuannya meter persegi. Salah, satuannya meter lari. Sorry. Jadi kan dia pakai keliling doang. Terus pekerjaan keramik itu sumbernya dari mana ini untuk SNI-nya? Dari SNI 2016 Kak. Semuanya yang keramik. Iya Kak. Oke. Ya udah, segitu aja dari aku. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke.